Puji Tuhan, Shalom saudara, senang boleh terhubung kembali bersama dengan Anda FLC Family dimanapun Anda berada pada hari ini di ibadah Sunday Online Service Forward Living Church. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara, mari sama-sama nikmati ibadah pada hari ini. Jangan sekedar menonton, tapi pastikan Anda terhubung langsung dengan ibadah baik lewat pujian, penyembahan, firman Tuhan, bahkan sepanjang ibadah ini. Karena saya percaya ada satu firman Tuhan yang berkata, jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Pastikan Anda menerima berkat terbaik hari ini di tempat Anda masing-masing dan selamat memuji, menyembah Tuhan.
pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah. Terima kasih Tuhan yang mendatangkan kehadiran-Mu Tuhan. Hati kami yang siap yang sudah Tuhan.
hidup di Allah yang besar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, genapi rencana-Mu di hidupku. Genapi Tuhan, genapi rencana-Mu di hidupku. Saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan dan mujizat-Mu boleh terjadi terhadap setiap permohonan doa dari keluarga kami di FLC khususnya, yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena kekurangan natrium, yang sedang sakit dari tulang kaki sampai ke tulang panggul Tuhan, bahkan yang sedang mengalami sakit COVID pada hari ini. Kami berdoa, kami percaya kuasa mujizat kesembuhan pasti terjadi. Dan dengan iman kami yakin Tuhan sudah menjawab setiap doa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya dalam penanganan COVID yang berkepanjangan. Kami berdoa biarlah Engkau yang memberkati pemerintahan bangsa kami, seluruh aparatur negara, biarlah boleh menjalankan negara ini dengan baik. Dan kami yakin nama Tuhan pasti akan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami. Inilah doa permohonan yang kami naikkan pada hari ini, karena kami yakin Engkaulah jawaban dari segala pertanyaan kami. Engkaulah jawaban dari segala pergumulan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tahukah Anda jika di FLC kita punya komunitas yang bernama Passion. Di sini Anda akan bertemu dengan sahabat keluarga seiman yang dapat bertumbuh bersama-sama secara rohani. Jika Anda berminat, mari join, bergabung, daftarkan diri Anda di Linktree yang tersedia di bio Instagram Forward Living Church. Kami percaya Anda pasti akan diberkati bersama-sama dengan rekan yang lain. Saat ini waktu yang terbaik bagi kita semua untuk dapat menikmati hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Pada bulan September ini kita masih membahas yang namanya trust. Kami percaya lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini oleh senior pastor kami, Pastor Joshua Supit, Anda pasti diberkati. Itu sebabnya siapkan waktu terbaik Anda, fokus. Jika Anda perlu mencatat, silakan mencatat poin-poin terbaik yang dapat membantu kehidupan Anda. Selamat menikmati firman Tuhan. God bless you. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC hari ini di online Sunday Service 19 September 2021. Saya percaya kita menikmati dan diberkati bersama teman-teman dari FLC Worship. Nah, sepanjang bulan September ini kita gereja berbicara satu judul yaitu Trust, percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin kita telah diberkati 2 minggu terakhir ini dan kita belajar tentang percaya. Di minggu ini di satu aplikasi tayangan film
Netflix, ada satu film dokumenter yang keluar, yaitu Schumacher. Menceritakan seorang legenda pembalap Formula One, Michael Schumacher. Film ini cukup personal buat saya karena secara pribadi saya sendiri adalah orang yang menyukai otomotif, baik roda 2 atau roda 4. Saya sendiri adalah orang yang dikenal, teman-teman saya tahu juga, saya orang yang suka nonton Formula One ya di TV, secara khusus di zamannya Michael Schumacher. Bahkan saya belum lama ini setelah saya menyaksikan Schumacher, saya bilang ke istri saya senang banget film ini keluar. Karena untuk jujurnya saya udah nggak nonton lagi tuh di TV setiap event lomba Formula One semenjak Michael Schumacher mengalami kecelakaan tahun 2013 yang lalu. Nah, kalau saudara mungkin penggemar otomotif atau sudah menyaksikan film dokumenter ini yaitu Schumacher, Anda bisa tahu apa yang saya bicarakan di awal ini, di mana saat film itu baru dimulai, ditayangkan dalam teks bahasa Indonesia, filosofi kehidupan balapnya Schumacher, di mana dia berkata bahwa dia selalu berusaha untuk bisa menjadi satu dengan mobilnya di lintas balapan. Karena dengan demikian dia bisa merasa yakin dan percaya dia akan melakukan balapan 100%. Itulah kenapa dia belajar untuk mencari tahu berapa banyak stres yang dia perlu berikan dari dirinya untuk mobil yang dia kendarai. Karena itu membangun rasa percaya dan menjadi satu antara dia dengan mobilnya. Dan dia katakan, saya adalah orang yang selalu mau melakukan segala sesuatu itu 100%. Nggak bisa enggak, katanya di awal film dokumenter ini. Dan dia berkata, saya sudah terbiasa terlatih untuk tidak memberi diri saya di bawah 100% atau di atas 100%. Karena itu bisa menjadi berbahaya buat semuanya. Apa yang saya mau bagi adalah begini. Kita bukanlah seorang pembalap mungkin, kita bukanlah seorang Michael Schumacher, tetapi sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Michael Schumacher adalah ungkapan batin dirinya tentang bagaimana bisa punya percaya diri untuk melakukan yang terbaik. Bukankah hal yang sama sebenarnya dalam kehidupan iman Kristen kita? Alkitab sendiri berkata bahwa setiap kita itu ada dalam sebuah pertandingan. Kehidupan kita hari ini kita ada di tengah-tengah masa pandemi global juga kita harus sadar. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya anugerah Tuhan itu tidak sembarangan. Hidup kita punya tujuan, hidup kita ada dalam rencananya, dan kita punya Tuhan yang beserta dengan kita setiap saat. Mungkin kita berkata bahwa ya tapi saya bukan pembalap. Tapi jangan salah loh. Kita hidup hari ini di zaman yang semuanya serba cepat. Penuh dengan persaingan. Bahkan mau tidak mau sebagai pribadi atau individu di pandemi global juga kita belajar bagaimana kita harus bisa dengan cepat melakukan perubahan dan beradaptasi dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Ya, hidup ini sebenarnya ya seperti balapan. Itulah kenapa kita bersyukur Tuhan titipkan tema ini, yaitu trust, percaya. Karena salah satu bekal penting untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup dengan rasa percaya diri. Tapi tentunya kita mau belajar, kita tidak meletakkan dasar percaya diri kita di dalam diri sendiri. Bukan di dalam bakat, bukan di dalam latar belakang, status, keuangan, hubungan, tidak. Tapi kita mau belajar membangun dan punya rasa percaya diri yang benar selalu di dalam Tuhan. Karena percaya diri akan selalu menolong dan memampukan kita untuk berani mengambil keputusan yang terbaik. Karena waktu kita menjalani hidup yang terbaik, saya rasa itu salah satu cara yang benar untuk bisa menghargai, menghormati apa yang Tuhan titipkan di kehidupan kita. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ajak sama-sama yuk kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa.
Bapak terima kasih untuk hari ini, hari yang baik. Kami semua boleh ada bahkan menikmati hadirat-Mu dari tadi di online Sunday service ini. Semuanya karena anugerah-Mu. Bapak saatnya kami rindu, kami punya hati yang lapar untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena firman-Mu adalah pelita, pedoman. Tidak ada yang lain. Firman-Mu menerangi jalan kami supaya kehidupan kami ke depan selanjutnya tidak tersesat. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengar, kami siap menerima, kami mau belajar dan kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Sama-sama dimanapun Anda berada kita katakan amin. Nah, jadi hari ini, minggu ketiga ini kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana hidup punya percaya diri di dalam Tuhan. Itulah kenapa saya mau sampaikan nih kepada semua jemaat FLC. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda, suami, istri, anak, orang tua. Dimanapun kita berada, saya ingin katakan begini, keluargaku FLC atau Anda yang menyaksikan online Sunday service ini, apapun yang Anda sedang kerjakan, apapun yang sedang Anda lakukan dan perbuat hari ini, mungkin terlihat kecil, sepele, atau mungkin kelihatannya sederhana. Tapi saya ingin katakan apapun yang Anda sedang lakukan, percayalah, lakukan dengan benar, lakukan yang terbaik karena semua akan membuahkan hasil. Iya betul, itu yang saya ingin katakan. Setia, tetap percaya karena kalau kita bisa hidup dan mengerjakan sesuatu hari ini, itu hanya karena Tuhan sedang kasih kita kepercayaan dan kesempatan. Terus kerjakan, terus lakukan. Mungkin perlu sabar, mungkin jangan cepat-cepat kecewa dulu, jangan cepat-cepat marah atau Anda menjadi bingung. Karena memang dalam kehidupan ini seringkali yang terbaik itu bukan tentang hasilnya, tapi bagaimana proses perjalanan dan melakukannya. Karena seringkali dalam perjalanannya, disitulah kesaksian-kesaksian muncul. Dan seringkali kita tahu dan sepakat dong, kesaksian seringkali bisa muncul karena adanya masalah. Soalan, himpitan, kesesakan. Dan itu menjadi proses pembelajaran buat kita dan saya percaya kita banyak mendapat berkat bukan di akhir. Kita seringkali punya cerita, ada aja berkat, ada aja kesaksian di tengah-tengah perjalanan. Makanya Alkitab bilang manusia boleh merancang-rancang, tapi keberhasilan itu adanya dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa penting kita perlu diingatkan lagi bagaimana kita bisa mengelola ketakutan? Karena ketakutan itu menjadi penghalang besar untuk kita hidup dalam rasa percaya diri. Karena lawan percaya diri adalah keraguan. Dan seringkali keraguan disebabkan oleh ketakutan kan? Ketakutan apa? Ya ketakutan akan gagal. Ketakutan akan buat kesalahan dalam hidup. Ketakutan tidak mencapai apa yang diinginkan. Cita-cita atau goal. Ketakutan itu berbahaya banget kalau tidak dikelola dengan benar. Alkitab berkata tadi dalam kasih tidak ada ketakutan. Percaya diri dalam Tuhan sederhana. Artinya gini, hidup bersandar dan sangat yakin bahwa cinta Tuhan buat kita itu tanpa syarat. Dan kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang menyerahkan dirinya buat kita. Dia melakukan pengorbanan, melakukan pertukaran yang hebat. Dia mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Luar biasa, bahkan firman yang kita pegang, firman yang kita baca adalah Tuhan itu sendiri. Artinya hari ini kita bisa bahkan ibadah sama-sama karena Tuhan melakukannya buat kita. Keluarga FLC, dimanapun Anda berada, jangan menyerah. Tetap percaya dengan apa yang sedang Anda jalani. Kalau Anda lagi berdoa hari ini, please jangan berhenti berdoa. Keep praying. Kalau hari ini Anda lagi dalam situasi, punya mood, mau mencari firman, menggali firman, belajar firman. Anda mulai buka referensi-referensi ayat firman untuk Anda cari tahu konteks ayat perikop yang Anda baca.
Jangan menyerah. Cari tahu kebenarannya, cari akarnya. Supaya apa? Supaya Anda tahu bahwa semuanya memang Tuhan lakukan buat kehidupan Anda saat ini. Saya yakin kok yang susah bukan kita doang, yang sedih bukan kita doang, yang lagi kehilangan bukan kita doang, yang lagi bertanya-tanya atau bingung bukan kita doang. Tapi saya katakan semua diizinkan Tuhan. Karena dia ada rencana yang baik. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya gereja FLC, ayo sama-sama di bulan September ini untuk bisa percaya diri, atasi setiap ketakutan dengan benar. Gimana caranya? Tinggal dalam kasih. Tinggal dalam Tuhan. Beribadah lebih sungguh lagi. Berdoa lebih giat lagi, lebih bangga lagi dalam berdoa. Berpuasa, ya puji Tuhan. Baca firman. Lebih giat lagi, lebih antusias, penasaran lagi untuk berteman, bangun hubungan di small groups, di kelompok kecil, di passion. Terima kasih untuk semua volunteers. Anda yang memberi diri Anda untuk berbagi, untuk menabur. Saya ingin katakan, semua itu akan menjadi vitamin, itu akan menjadi modal yang Anda nggak bisa dapetin resep yang beli di apotik. Semua pengabdian Anda kepada Kristus, semua cinta Anda kepada sesama, seperti Anda mengasihi diri Anda sendiri, itu akan dikembalikan kepada hidup Anda yang sehat, yang kuat, berkemenangan, dan berkelimpahan. Makanya dikatakan sebab ketakutan mengandung hukuman, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya yakin lewat ibadah hari ini, Tuhan berbicara, Roh Kudus akan bantu kehidupan hati kita. Apa yang ada di dalam kita, Tuhan kuatkan. Roh Kudus akan berbicara kepada kita sehingga saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap jemaat, keluarga yang lagi dalam ketakutan dimanapun Anda berada. Dalam nama Yesus, ketakutan, setiap bentuk ketakutan dilepaskan dalam nama Yesus. Karena apa? Karena dengan tidak hadirnya ketakutan, tapi kita percaya penuh kepada Kristus, disitulah iman kehidupan kita menjadi nyata. Dan lewat kehidupan yang beriman, hidup sebagai orang beriman, kita akan membuat keputusan-keputusan yang sangat berani. Karena kita tahu hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita ada di dalam Tuhan, dan kalau Dia di pihak kita, siapa lawan kita? Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Bahkan Yakobus 1 ayat 5-8 bilang apa? Kita bilang gini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan apa? Dengan iman, memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, katanya, akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Wow. Percaya diri menentukan kehidupan seseorang bisa ada dalam ketenangan atau tidak. Kalau Anda tanya nih sama kebanyakan orang hari ini, apa sih cita-citanya, apa sih keinginan hidup Anda? Sederhana. Orang akan bilang selalu, aku mau punya hidup yang terpenuhi. Ya, bentuk terpenuhinya beda-beda, tapi orang sukses selalu mau segala sesuatu, impian, cita-cita, goalnya itu terpenuhi. Itulah nggak salah, bahkan sering, bahkan mungkin kita sedang juga menjalani kehidupan yang sedang berusaha untuk memenuhi setiap cita-cita dan kerinduan goal di hidup kita. Itu sangat manusiawi, itulah impian. Impian hanya akan tinggal impian kalau tidak dilakukan, tapi kalau orang berusaha, impian bisa jadi kenyataan. Semua orang ingin hidup terpenuhi. Tapi tahu gak sih, kalau Anda benar-benar ketemu dan bisa ngobrol sama orang-orang yang sukses, atau orang-orang yang kelihatannya hidupnya terpenuhi, tahu gak? Mereka akan ngomong begini, sejujurnya ya, saya sukses, saya berhasil, tapi kesuksesan dan keberhasilan saya bukan karena semua yang saya mau terpenuhi. Semua orang mau hidup terpenuhi. Tapi waktu ada orang mencapai kesuksesan, achievement, peraihan, pencapaian, mereka akan ngobrol dan bersaksi dan bilang ke kita bahwa jujur aja, banyak banget area di hidup mereka yang mereka rindu, mereka mau punya, mereka miliki, itu gak terpenuhi dan gak tercapai.
Jadi di mana dong gapnya? Di mana dong kekurangannya? Kok kita mau terpenuhi, kita berusaha belum sampai, tapi ada orang yang terlihat sukses, betul mendapat pencapaian, tapi bilang bahwa banyak sekali yang dia rindu, yang dia cita-citakan belum terpenuhi. Itulah fakta kehidupan. Karena seringkali selalu memang ada gap antara realita dan ekspektasi. Dan menjadi tantangan buat kita bagaimana kita mengelola kehidupan kita di tengah-tengah zaman ini. Makanya hidup percaya diri dalam Tuhan di zaman ini itu kita harus benar-benar pahami apa artinya. Jadi bukan hanya sekedar percaya diri, tapi percaya diri dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya diri dalam Tuhan, tapi bagaimana hidup gereja FLC, bagaimana hidup kita bisa percaya diri dalam Tuhan, tapi di zaman ini. Nah nih, saya mau bagi 5 hal kehidupan percaya diri dalam Tuhan di zaman ini yang perlu kita miliki dan kita lakukan. Supaya apa? Supaya Alkitab bilang mengucap syukurlah senantiasa itu bisa menjadi bagian di hidup kita. Sekalipun ada area-area yang belum terpenuhi. Ada area-area yang belum tercapai tapi kita bisa belajar sabar. Karena waktu ini bukan waktu kita. Waktu ini tapi semuanya waktunya Tuhan. Tapi kita gak mau hanya sekedar menjalani waktu Tuhan. Tapi kita mau belajar merenungi dan ikut kehendaknya. Supaya kita sadar kita dalam hidup ini bukan hanya menjadi penonton firman. Tapi dalam hidup ini kita menjadi pelaku firman. Nih, yang pertama yang perlu kita miliki hidup sebagai percaya diri dalam Tuhan di zaman ini. Yang pertama adalah percaya punya hidup yang berencana. Yang pertama tuh. Percaya diri dalam Tuhan di zaman ini yang perlu kita punya adalah percaya punya hidup yang berencana. Artinya jangan jalanin hidup tanpa perencanaan. Banyak orang yang sukses tetapi tidak terpenuhi waktu berbicara tentang mengejar uang atau apa yang orang lain harapkan dari mereka. Dan mereka coba melakukan itu semua. Tapi mereka sadar bahwa di akhir apa saja yang mereka coba usahakan untuk dapatkan, mereka tidak miliki. Tapi mereka tidak berhenti dengan hidup mereka tidak menjadi kecewa, mereka tidak menjadi mundur, apalagi sampai putus asa. Karena mereka sadar bahwa mereka punya perencanaan yang mereka buat. Plan A, plan B, mereka bisa lihat garis besar atau gambaran besar dari kehidupan bentuk hidup mereka saat ini di zaman ini. Mereka siap melakukan perubahan, mereka siap berkembang, mereka siap melakukan perbaikan, mereka siap berubah strategi. Untuk apa? Selalu hidup dalam penyesuaian. Bukankah visi FLC adalah menjadi manusia dinamis dalam Kristus? Memaksimalkan kehidupan dan mempengaruhi sesama? Gereja FLC, please, sekalipun lagi pandemik gini, sekalipun lagi ada transisi di mana kita juga sadar, kita di kota kita, di bangsa kita sudah mengalami penurunan yang cukup drastis dari terjangkitnya pasien COVID-19 dan kita lagi masuk dalam transisi adaptasi normal. Tapi ingat, tetaplah buat rencana terbaik di kehidupanmu. Karena waktu kita hidup punya rencana, kita akan bisa punya percaya diri dalam Tuhan di zaman ini. Yang kedua, yang perlu kita miliki percaya diri dalam Tuhan di zaman ini adalah percaya punya hidup yang seimbang. Ini penting banget. Salah satu faktor penentu bahkan terbesar adalah keseimbangan hidup. Itu sebabnya perhatikan time management, pengaturan, pengelolaan waktu yang kita punya. Supaya kita bisa punya keseimbangan, tidak berat sebelah dengan tanggung jawab, dengan hal-hal yang kita kerjakan dan lakukan. Punya prioritas, tapi bukan hanya sekedar punya prioritas, tetapi memahami kondisi keadaan di mana memang segala sesuatu serba cepat, perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Dan akhirnya kita bisa menjalani kehidupan yang sehat. Sehat apa? Sehat dalam semua hal di kehidupan kita.
Percaya punya hidup yang seimbang. Jangan sampai jalani hidup yang penuh dengan penyesalan karena masalah pengelolaan waktu, pengelolaan keuangan, pengelolaan hubungan yang salah. No, kita semua punya kesempatan untuk melakukan pengelolaan, perbaikan, serta menjalani kehidupan terbaik kita yang seimbang. Yang ketiga, percaya diri yang kita perlu miliki di dalam Tuhan di zaman inilah percaya untuk bisa beradaptasi. Ya, percaya yang ketiga adalah percaya untuk bisa beradaptasi di dunia yang sekarang ini kita hidupi. Kesuksesan dan pemenuhan seringkali merupakan fungsi dari konteks kita yang berubah. Jadi saudara, kalau kita mau ngomong bicara kepenuhan, seringkali kita bisa merasa penuh bukan karena apa yang kita cita-citakan tahun lalu. Tapi kita bisa merasa penuh dan bersyukur karena kita bisa melakukan penyesuaian dengan kondisi keadaan di masa sekarang, di hari ini, di minggu ini, di bulan ini. Pertanyaannya, apakah kita orang yang mau belajar? Apakah kita orang yang selalu mau punya curiosity, rasa penasaran, keingintahuan yang kuat? Karena jika kita memiliki rasa keingintahuan yang kuat, itu akan mendorong kita menjadi orang yang mudah untuk bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Mendengar lebih detail lagi apa yang sedang, baik berita, baik kondisi, baik cerita, baik testimoni, baik keluh kesah, tetesan air mata. Dan akhirnya kita sadar hidup kita bukan tentang kita sendiri lagi, tapi tentang bagaimana kita bisa hidup menjadi seperti Kristus. Waktu dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Perubahan ada di mana-mana dan orang yang paling puas adalah mampu mengubah ambisi dan impian mereka di sepanjang jalan kehidupan mereka. Sekalipun mereka tidak mengorbankan nilai-nilai mereka, yes, mereka tetap mempertahankan nilai mereka, punya nilai, tapi mereka tahu dalam menjalani kehidupan ini perlu penyesuaian, perlu fleksibilitas. Dan mereka percaya, mereka mengikuti apa yang Yesus teladani dalam kehidupan konteks pelayanan di mana dia menyampaikan kabar baik, menceritakan Injil. Seperti murid-muridnya juga yang lain. Bisakah kita beradaptasi? Bisakah kita menjadi orang-orang yang memang dipercaya Tuhan, ditempatkan Tuhan. Dan kita sadar bahwa siapapun kita harus belajar menjadi seorang hamba doulos. Karena Kristus adalah teladan tertinggi, tidak ada yang lain buat kehidupan kita. Jika kita menjadi pribadi dan manusia yang bisa beradaptasi, maka saya percaya perjalanan kita bukan lagi hanya tentang kuat dan gagah, karena itu nggak berlaku di kamus hidup kita. Tapi kita hidup hanya oleh kasih karunia dan anugerahnya saja. Yang keempat, yang perlu kita miliki dalam percaya diri dalam Tuhan di zaman ini adalah percaya untuk bisa merawat tubuh. Nah, ini penting banget. Percaya untuk bisa merawat tubuh. Jangan sampai kesusahan datang dulu, jangan sampai virus datang dulu, jangan sampai sakit datang dulu baru mau sadar berubah bahwa ada kehidupan tubuh jasmani yang perlu dikelola. Baru sadar ternyata istirahat itu penting, makan yang benar itu penting, olahraga itu penting. Please, jangan sampai sakit dulu. Saudara, mumpung masih punya kesempatan bernafas, tubuh masih bisa bergerak, otot tulang masih bisa kuat, lakukan step langkah kecil untuk punya gaya hidup sehat. Mulai dari mana? Yes, kelola, atur apa yang akan masuk di tubuh kita, yaitu makanan, juga apa? Ambil keputusan untuk hidup seperti orang pada umumnya. Punya gaya hidup yang baru di pandemik ini. Hidup yang sehat, hidup berolahraga, please. Please dan please. Hidupmu berharga. Tuayan banyak, pengerja sedikit. Kalau semua anak-anak Tuhan pada sakit, kalau semua anak-anak Tuhan pada lemah, pada nggak kuat bertahan, endurance di tengah-tengah kondisi keadaan zaman yang membutuhkan banyak energi, banyak pikiran, bahkan perbuatan. Dan semua itu membutuhkan fisik yang prima. Itu sebabnya percaya diri dalam Tuhan di zaman ini. Yang keempat diperlukan adalah percaya untuk merawat tubuh. Jangan sampai stres yang gak bisa dikelola, stres yang gak bisa diatasi, kebingungan yang terlalu keras dan membuat saudara mulai menjadi kehilangan rasa percaya diri dan saudara mulai gak bisa menerima keadaan di sekitar. Padahal saudara dan saya adalah anak-anaknya yang sudah ditebus, lunas terbayar dengan harga yang sangat mahal. Kembalikan dengan rasa hormat. Salah satu caranya adalah merawat tubuh jasmani kita dengan
segenap hati. Yang terakhir, yang kelima, yang perlu kita miliki, hidup percaya diri dalam Tuhan di zaman ini adalah percaya untuk bisa menabur atau memberi kembali. Itu yang kelima. Miliki rasa percaya bahwa hidup ini bisa menabur dan bisa memberi kembali. Makanya terima kasih dan terima kasih untuk semua keluargaku di Forward Living Church yang memberikan waktu kehidupan as a volunteers, mau melayani, mau melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri buat orang lain. Saya ingin katakan, Anda sedang memupuk satu kehidupan nilai yang tidak bisa direbut oleh virus, tidak bisa direbut oleh roh jahat, setan apapun. Kenapa? Karena hidup Anda waktu menabur, waktu hidup Anda memberi berbagi kepada orang lain, Anda sedang menjalankan misi Tuhan. Dan ingat nih, misi Tuhan tidak digagalkan oleh siapapun. Tidak bisa, karena misi Tuhan pasti berhasil, sebab di dalam misi itu Tuhan sendiri berkarya. Jadi bersyukur, lagi bisa memberi, lagi bisa melayani, lagi bisa berdoa, lagi bisa memberi pelukan, lagi bisa memberi nasihat, lagi bisa mendengar curhatan, keluh kesah. Waktu Anda bisa mengisi diri Anda dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan perspektif yang datang dari Tuhan untuk membantu orang lain. Yes. Biarkan diri Anda terbuka untuk dikenal orang lain. Biarkan diri Anda terbuka untuk bisa didatengin orang lain. Biarkan diri Anda menjadi saluran berkat. Biarkan rekening, account Anda itu bisa melakukan transfer kepada orang-orang yang membutuhkan. Anda bisa tetap memberi perpuluhan dengan benar karena Anda tahu hidup ini nih segala sesuatunya bisa berubah dengan sangat cepat. Saya tadi di awal khotbah cerita tentang Schumacher. Saya adalah seorang pribadi, to be honest, yang selalu penasaran. Semenjak kejadian Schumacher kecelakaan Mainski 2013, dia itu seperti apa sih sekarang? Gara-gara film ini, tapi saya selalu cari tahu. Memang dia masih dalam perawatan dan sangat privacy, sangat private, sangat dilindungi oleh keluarganya karena seorang Michael Schumacher itu sangat suka yang namanya privacy. Itu sebabnya istrinya Corina sangat menjaga betul keberadaannya Michael Schumacher sampai hari ini, sehingga temannya sini berkata, oleh sebab apa yang dilakukan oleh istrinya, Michael Schumacher tetap bisa bertahan untuk hidup. Hari-hari ini dibutuhkan pribadi, keluarga, hamba-hamba yang mau berkorban, mau melakukan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saya adalah seorang yang sedih waktu Michael Schumacher celaka dan akhirnya harus menjalani kehidupan yang sangat sulit mungkin dalam kelumpuhan sekarang. Ya, di film itu dikatakan, temannya berkata, dalam 1 menit kehidupan seseorang bisa mengalami perubahan total. Biarlah kalau hari ini kita punya lebih dari 1 menit, kita punya kesempatan bahkan beribadah dari awal sampai selesai ini. Biarlah kita kembalikan segenap hidup kita. Perjalanan bulan September ini, 2021 ini, hanya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Doa saya dimanapun Anda berada, keluarga FLC, Anda tidak kehilangan percaya diri. Miliki percaya diri di dalam Tuhan, dalam zaman ini. Karena setiap Anda akan dipakai Tuhan menjadi garam terang bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menyaksikan online Sunday Service pada hari ini. Mari bagikan, ceritakan, supaya keluarga teman kita yang lain bisa beribadah kepada Tuhan sama-sama lewat ibadah FLC di Sunday Service ini. Terus melayani, terus mengasihi. Saya berterima kasih untuk setiap pemberian dan ucapan syukur. Jeripayahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, dan jangan pernah takut. Tuhan Immanuel selalu beserta dengan kita. Yuk sama-sama arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap selalu menjadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Stay safe. Stay healthy, stay strong. God bless you. Mari
haleluya.